Viral di media sosial aksi tak tercela dilakukan seorang siswa SMK kepada gurunya. Ia mengacungkan jari tengah ke sang guru saat sedang mengajar di kelas. Lokasinya disebut terjadi di SMKN 1 Goa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Video yang direkam sesama pelajar ini menyebar luas di media sosial dan membuat netizen geram. Beberapa hari setelah viral, siswa tersebut akhirnya disanksi oleh pihak sekolah. Siswa yang mengacungkan jari tengah dan siswa yang merekam video dipanggil pihak sekolah. Keduanya didampingi orang tua masing-masing, menyampaikan permintaan maaf atas tindakan mereka. Meski sudah meminta maaf, pihak sekolah tetap memberi sanksi tegas yakni mengeluarkan mereka dari sekolah. Tindakan ini tentu menjadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya pelajar untuk tidak kurang ajar, apalagi terhadap guru di sekolah. SMKN 1 Goa digemparkan kasus siswi yang acungkan jari tengah kepada gurunya. Video viral dan memicu banyak polemik. SMKN 1 Goa tepatnya di Sulawesi Selatan tengah menjadi sorotan publik setelah insiden seorang siswi yang mengacungkan jari tengah kepada gurunya. Aksi tidak sopan tersebut direkam oleh salah satu temannya menggunakan ponsel lalu tersebar luas di media sosial hingga viral. Peristiwa ini bermula dari kesalahpahaman komunikasi di grup WhatsApp antara guru dan siswi. Siswi yang merasa tersinggung, kemudian melampiaskan emosinya dengan mengacungkan jari tengah saat berada di kelas. Rekaman video yang diunggah ke media sosial dengan cepat menyebar dan menimbulkan beragam komentar dari masyarakat. Pihak sekolah merespon dengan langkah tegas, menjatuhkan sanksi drop out kepada siswi pelaku dan siswi yang merekam serta menyebarkan video. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung langkah sekolah sebagai bentuk penegakan disiplin dan menjaga wibawa guru. Sementara sebagian lainnya menilai sanksi DO terlalu berat dan lebih baik diganti dengan pembinaan serta karakter konseling. Kasus ini membuka diskusi luas mengenai perilaku remaja di era digital. Para pakar pendidikan menekankan pentingnya pendidikan karakter, literasi digital, dan pengendalian emosi bagi siswa. Orang tua dan guru juga diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan teladan serta bimbingan remaja agar mampu menyelesaikan konflik secara bijak. Insiden yang terjadi di SMKN 1 Negeri Goa kini menjadi pengingat bahwa media sosial dapat memperbesar dampak perilaku impulsif sekaligus menegaskan perlunya pendekatan yang seimbang antara disiplin dan pembinaan dalam dunia pendidikan. Kasus siswi SMKN Negeri 1 Goa yang mengacungkan jari tengah kepada guru dapat dianalisis melalui pendekatan 5W+1H. Peristiwa ini terjadi di ruang kelas pada akhir Juli tahun 2025 yang melibatkan siswi sebagai pelaku, perekam, guru, dan pihak sekolah. Tindakan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman komunikasi di grup WhatsApp, kemudian direkam, disebarkan, hingga viral di media sosial. Pihak sekolah menindak tegas dengan memberikan sanksi DO, namun keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa perilaku remaja di era digital sangat membutuhkan penguatan karakter, literasi digital, serta pembinaan emosional agar konflik dapat diselesaikan dengan secara bijak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu solusi dan intervensi di dunia pendidikan. Kasus dikeluarkannya dua siswi di SMKN 1 Goa karena tindakan tidak sopan terhadap guru, serta penyebaran videonya di media sosial menunjukkan pentingnya penguatan etika, disiplin, dan pendidikan karakter di era digital. Guru dan sekolah memiliki peran utama dalam menjadi teladan komunikasi yang santun, membangun budaya restoratif, serta menciptakan ruangan dialog untuk menyelesaikan konflik tanpa langsung menjatuhkan sanksi berat. Pengintegrasian pendidikan karakter dan literasi digital ke dalam kurikulum disertai simulasi kasus nyata membantu siswa memahami risiko tindakan impulsif. Selain itu, penting bagi sekolah menyediakan layanan konseling yang mudah diakses, meninjau tata tertib agar lebih eduktif, serta melatih guru dalam manajemen emosi dan konflik.
Orang tua juga perlu berperan aktif dengan membangun komunikasi terbuka agar anak merasa aman membicarakan tekanan dan masalah yang dihadapi. Penanaman nilai sopan santun dan etika digital sejak dini penting untuk mencegah perilaku negatif, termaksud dalam ruang online. Orang tua perlu memahami aktivitas digital anak, menghadiri pertemuan sekolah, dan mendorong refleksi serta tanggung jawab ketika anak melakukan kesalahan. Jika diperlukan, layanan konseling keluarga dapat dimanfaatkan untuk membantu anak mengelola emosi dan perilaku impulsif. Bagi remaja dan mahasiswa, intervensi difokuskan pada penguatan karakter, kontrol diri, dan perlu memahami bahwa setiap tindakan memiliki efek baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Pengembangan kesadaran emosional melalui diskusi kelompok, role play, dan mentoring sebaya dapat meningkatkan empati dan kemampuan menyelesaikan konflik. Pendampingan psikologis dan konseling harus mendukung pemulihan dan pembinaan, bukan hanya hukuman. Siswa juga perlu diberi kesempatan memperbaiki diri melalui kegiatan organisasi, sekolah. Bagi remaja dan mahasiswa, intervensi difokuskan pada penguatan karakter, kontrol diri, dan kemampuan bermedia sosial secara etis. Mereka perlu memahami bahwa setiap tindakan baik di dunia nyata maupun digital memiliki konsekuensi moral dan sosial. Pengembangan kesadaran emosional melalui diskusi kelompok, role play, dan mentoring sebaya dapat meningkatkan empati dan kemampuan penyelesaian konflik. Pendampingan psikologis dan konseling bukan hanya hukuman. Siswa juga perlu diberi kesempatan memperbaiki diri melalui kegiatan positif serta melibatkan diri secara aktif dalam organisasi sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun tanggung jawab sosial dan pengendalian diri yang lebih kuat. Baik, itu saja materi dari saya. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa bertanya. Terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman semua. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.